dia emang mekangkang ya, kalian lihat. Nah ini kakinya yang sebelah kiri itu mekangkang, kalian lihat. Nah ini sampai kayak gini. Nah, dan ini cara menyembuhkannya bagaimana? Halo guys, kita ketemu lagi, harus dipertemukan lagi. Nah, untuk kali ini saya akan membahas yang kemarin kan kita cara mengatasi gimana lobet itu biar tidak mekangkang atau tidak melengkang ya pada kakinya. Nah, kalau sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mengatasi lobet yang mekangkang itu, apakah bisa disembuhkan atau tidak. Saksikan video yang saya akan terangkan nanti, dan jangan lupa jika kalian sudah menonton video ini tetap harus kalian like dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Ayo kita lihat tentang bahasan kaki mekangkang itu bisa disembuhkan atau tidak. Let's go. Nah, langsung kita mulai saja ya. Banyak orang yang berkata atau banyak orang yang berspekulasi itu kaki lobet yang mekangkang itu bisa disembuhkan atau bisa dipulihkan ya. Nah, apakah itu bisa tidak? Kalau saya tidak menjamin sampai 100% kaki itu bakalan pulih ya. Kalau kalian melakukan metode cara terapi ataupun kalian benang ataupun kalian kalian pepetkan lagi biar normal itu kemungkinan besar tidak akan normal seperti biasanya ya. Nah, apakah kaki mekangkang itu bisa disembuhkan atau tidak? Kalau saya tidak menjamin sampai 100%, paling hanya 50%, tapi seterusnya atau pemulihannya itu tidak akan sebagus seperti kaki lobet yang normal ya. Nah, ini saya punya contoh. Nah, ini si lobet dia emang mekangkang ya, kalian lihat. Nah ini kakinya yang sebelah kiri itu mekangkang, tuh kalian lihat. Nah ini sampai kayak gini. Nah, dan ini cara menyembuhkannya bagaimana? Ini kalau ini sudah terlambat ya, ini terlambat buat disembuhkan. Karena apa? Harusnya kalau usia penyembuhannya, kalau bisa kalian waktu di umur 1 minggu ya, 1 minggu sebelum dia kepadatan tulangnya itu membesar dan mulai mengeras ya. Kalau sudah mulai mengeras, dia akan susah buat disembuhkan. Nah, kalau masih usia, mungkin kalau kalian sudah mengetahui dari usia 3 hari ataupun 5 hari, untuk kalian ambil, kalian terapi nggak apa. Itu mau pakai kalian masukkan ke sepon, ke dalam sepon kalian masukkan itu biar kakinya itu sama-sama lurus, ataupun kalian benang ataupun kalian kasih ya semacam solasi seperti apa ya, solasi perban. Kalian angkatkan dari mulai kaki sini, dari atasnya tutupnya ya, di bagian pahanya dan pahanya kanan kiri ya, kalian kasihkan itu solasi ataupun benang yang tipis. Kalian rapatkan seukuran perutnya ya, seukuran perutnya itu kemungkinan besar masih bisa tertolong kalau usianya dari dini ya, di bawah 1 minggu. Nah itu masih bisa kita cegah ya. Tapi kalau buat penyembuhannya sampai 100% itu tidak mungkin ya. Nah kalau kalian ingin menormalkannya itu waktu kalian dapatkan itu umur 2 minggu ataupun 3 minggu, itu kemungkinan agak susah buat dinormalkan lagi. Karena apa? Dia sudah membentuk struktur tulang yang sudah padat dan sudah permanen ya, tidak bisa lagi buat dinormalkan karena dari ototnya, dari tulangnya itu sudah terbentuk paten ya. Tidak bisa kalian mau terapi seperti apapun, tidak akan mungkin bisa berhasil ya, kecuali kalian itu menemukannya atau melihat kondisinya kaki mekangkang itu dari usia 3 hari ataupun 5 hari ya, kurang dari 10 hari ataupun 1 minggu. Nah itu masih bisa karena tulangnya dan ototnya itu masih belum terbentuk dengan sempurna ya, masih bisa alias masih lentur, masih bisa dinormalkan lagi dan dirapatkan lagi ya bentuk dari struktur tulangnya. Tapi kalau sudah di atas 14 hari usia si anaknya itu, kalau kalian mau normalkan lagi itu agak susah. Tapi kalau kalian mau menterapi paksanya, kalian lilit itu menggunakan biasanya apa ya, Hansaplast ataupun solasi yang buat perban itu kan agak lembut ya, itu nggak apa-apa, tidak membuat celaka si burung. Kalian kasih dari paha kaki kanan ke paha kaki kiri, kalian
rapatkan ya, kalian rapatkan intinya yang buat di bagian pinggulnya ya, di bagian pinggulnya, di bagian ini agar menjadi ketutup ya, menjadi gimana ya, jadi mulai rapat lagi, tidak mulai naik ke atas ya. Itu kita terapi agar si ototnya itu kaku di bagian kaki yang normal ya, kaku lagi. Yang awalnya kakinya itu menggagang di bagian pinggulnya, kaki pinggul itu kita paksa kita kasih dia durasi sekitar ya minimal 3 hari sampai 4 hari sampai kaki itu benar-benar ototnya sampai kaku. Kemungkinan bisa si kaki akan merapat dan tidak akan megangkang lagi ya. Tapi untuk penyembuhan atau penormalannya itu tidak sesempurna seperti lobot-lobot sebelumnya. Pasti tetap ada cacatnya. Kalau dia sudah mulai tumbuh dewasa dan kalian terapi berhasil selama 1 bulan itu hanya keberhasilannya yang sedikit dan pasti tetap kakinya bakalan tidak normal seperti burung-burung biasa lagi ya. Tapi harus kalian tetap coba, karena saya juga mengalami sendiri, dan kalau ini saya sudah terlambat, tidak bisa disembuhkan. Nah, saya baru menerapinya sekitar umur berapa ya, 3 minggu kurang. Saya terapi selama 3 minggu kurang dan sampai kurang lebihnya 5 hari. Nah, itu bukannya ada efeknya, tapi kasihan kakinya karena menimbulkan kebengkakan ya. Karena saya sudah tidak tega daripada nanti menimbulkan kebengkakan, lalu kaki akan membiru dan memati, alias nanti daripada kakinya si robot lumpuh, saya lepas dan saya tidak terapikan lagi. Dan saya kondisikan apa adanya gini aja, jadi tidak saya terapi, saya tidak lilitkan atau tidak saya rengkatkan menggunakan solasi ataupun lakban ataupun benang. Saya biarkan saja si burung begini karena sudah terlambat ya buat menormalkan lagi. Nah, kalau kalian mengalami seperti ini, kalian mau coba yang pakai spon, kalian masukkan ke spon ataupun kalian lilitkan dia solasi ataupun benang dari kaki satu ke kaki satunya lagi, kalian rapatkan. Yang penting batasnya hanya sampai batas perut ya, jangan sampai kalian melebihi dari batas perut. Alias kalian pikan seperti ini ya, itu tidak bagus ya. Lebih baik kalian paskan sejajar dari batas perut atau seperti burung lobet normal ya. Karena kalau kalian kasih seperti ini, nanti kasihan dari tulang atau bentuk rongga di perutnya akan menyesuaikan bagaimana kita melilit di kakinya itu agar kembali normal lagi. Kalau bisa kalian sejajarkan saja seperut ya, jangan melebihi si perut ataupun mengepres si perut ya, kasihan si burungnya. Itu kemungkinan masih ada keberhasilan, tapi tidak menjamin sampai 100% normal ya. Meskipun normal, hanya sebatas normal saja, tapi kalau tetap kita amati, dia tetap bakalan bentuknya cacat dan megangkang ya. Nah, kalau kalian mau coba yang saya kasih tahu tadi, mau kalian lilit pakai kain, pakai spons, pakai benang, pakai solatif perban yang warna coklat itu bisa kalian coba. Yang penting dilihat dari waktu kalian menyolat atau kalian terapi benang spon ataupun yang tadi saya sebutkan, jika dia lebih dari 24 jam itu tidak mengalami bengkak, itu tidak apa-apa, kalian lanjutkan sampai minimal 4 hari ataupun 5 hari. Hanya intinya kita mengakukan si otot-otot atau perenggan atau pertumbuhan di bagian paha, pangkal ataupun di tulang-tulang di bagian kakinya ya. Kita paksa dia buat menjadi kaku, akan menjadi press. Nah, kalau tidak ada apa-apa, tidak kebengkakan, bisa sampai lanjut sampai usianya sekitar 1 bulan, itu tidak apa-apa ya. Tapi harus selalu kalian pantau terus ya. Kalau tidak kalian pantau terus, nanti kasihan kalau kakinya itu bengkak ya. Kalau misalnya terjadi pembengkakan, mending kalian lepas saja dan jangan dilanjutkan lagi terapinya ya, karena kasihan daripada nanti kakinya bengkak dan mengalami kebiruan lalu menjadi lumpuh, itu sangat-sangat tidak bagus dan sangat-sangat menyiksa si burung ya. Nah, yang tadi cara menangannya yang saya buat video sebelumnya, bisa kalian praktekkan kalau tidak mau kaki si robot itu megangkang atau menjadi melebar ya. Nah, ini saya mengalaminya dan saya biarkan saja, sudah tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diterapi karena sudah terlambat, daripada kasihan nanti menyiksa si burung. Ya, saya biarkan seperti ini. Kalau ada yang mau pun saya kasihkan, ataupun ada yang mau beli murah ya saya kasihkan ya. Nah, itu saja pembahasannya. Kalau masalah penyembuhan tentang lobet yang megangkang atau kakinya melebar, itu bisa disembuhkan atau tidak dan bagaimana caranya, yang tadi saya kasih tahu, bisa kalian lakukan
lakukan terapi yang saya kasih tahu ini dengan benar, isolasi perban, ataupun menggunakan cepuan ataupun gabus ya, yang saya kasihnya itu merengkat. Nah, tapi tetap hati-hati, jangan mengambil resiko. Kalian lihat dulu kondisi si robot bagaimana, nah, amanat baru kalian lanjutkan ya. Itu saja pembahasan dari saya. Nah, ini si robot yang mekangkang ya, saya biarkan dulu kalian ya. Nah, ini mekangkang. Nah, ini sudah saya biarkan apa adanya, tapi si robot tetap sehat ya. Nah, emang tidak bagus seperti robot normal, tapi ya bagaimana lagi, itu kesalahan dari kondisi glodok dan emang udah nasibnya seperti ini sih. Nah, penting kita rawat dan kita jaga ya. Semoga kalian paham video saya yang jelaskan bagaimana cara mengatasinya. Robot yang mengangkat atau kaki melebar itu di video saya sebelumnya, dan ini bagaimana cara mengobati atau menyempurnakan kakinya si robot yang baru saya jelaskan ke kalian. Yang apakah bisa atau tidak, apakah berisiko, pasti ada semua, pasti ada resikonya. Harus kalian coba, tidak apa-apa, tidak usah takut ya. Kalau ada sesuatu seperti langsung di cancel saja, jangan dilakukan terapi lagi ya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, kalian share, kalau kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Semoga berhasil ya. Kalau mau coba mekangkang, kalian terapi sembuh. Yang penting kalian harus tetap konsisten pada robot kalian agar robot kalian tetap sehat. Oke, salam sukses. Dadah.